Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat yang dapat hadir pada kesempatan kali ini atas dasar kesadaran dan juga tanggung jawab untuk tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia. Sahabat-sahabat, pada saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0. Maka konsekuensinya teknologi itu menjadi hal yang mempermudah aspek-aspek kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama akan saya tanyakan kepada sahabat Muslimi terlebih dahulu, apakah sektor pertanian khususnya yang ada di Garut dapat beradaptasi dengan perkembangannya zaman pada saat ini yang serba canggih? Wah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara dulu atau berbicara terlebih dahulu kepada sejarah bahwa ada suatu buku karangan Bapak Amato yang berjudul Marhaen. Beliau itu mau mewawancara petani yang tepatnya di Bogor yang bernama Marhaen. Di dalam buku tersebut itu adalah ideologi para petani dan sebagainya. Ada yang saya ingat suatu kalimat yang saya ingat di dalam buku tersebut, yaitu Indonesia bila ingin makan atau bila ingin maju di dalam segi ekonomi, Indonesia harus memperkuat pertanian. Nah, kita beralih pada Garut. Beliau berbicara Garut. Untuk hari ini kurang minatnya para pemuda dan pemudi di Garut untuk bertani. Entah itu dari dampak globalisasi era 1992 itu, yang saya tahu atau yang saya lihat itu jarang atau bahkan tidak ada para pemuda umur 19 sampai 25 itu bertani. Entah itu adalah doktrinasi atau itu stigma yang diberikan karena masuknya globalisasi kepada Indonesia, masuknya teknologi kepada Indonesia dan lain sebagainya, jadi mengkerdilkan seseorang yang bermata pencaharian itu dengan cara bertani. Nah itu. Terus bila berbicara pertanian di Garut, saya pernah mendatangi salah suatu daerah yang berada di Garut Selatan. Kebetulan saya bersama sahabat-sahabat di organisasi saya itu ingin mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yang poin 3, yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang dimana kita masuk untuk mencari tahu atau untuk mendengarkan bahwa keresahan hati para petani itu apa. Setelah saya analisis yang panjang-panjang, setelah kita kajian dengan lebar-lebar, ternyata akses untuk menyalurkan pupuk, akses untuk menyalurkan teknologi yang bisa membantu para petani atau memudahkan petani itu susah.
karena terhalang atau terganggu oleh akses jalan yang Jadi faktor penghambatnya itu adalah akses. akses Iya. akses ke jalur-jalur Garut Selatan Hmm. yang kita ketahui bahwa resources pertanian yang berada di Garut itu ada berletak khususnya berletak di Garut Selatan. Kami merasakan itu dan kita berasumsi bahwa kurang efisiensinya pemerintah sehingga membuat petani itu tidak bisa menikmati atau tidak bisa mengetahui suatu alat atau suatu teknologi untuk membuat lebih sederhana pekerjaan mereka. Jangan teknologi. Saya dengar pada saat itu di saat wawancara saya salah satu petani yang berada di sana, saya dengar bahwa pupuk dan benih yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu terlalu sedikit, jadi tidak bisa memenuhi. Jadi dibatasi gitu. Dibatasi. Seperti disebut dengan lamanya gara-gara akses yang tadi pengiriman kepada Garut Selatan dan sebagainya. Itu adalah suatu hambatan yang menjadi keresahan hati saya pada saat ini. Ya. Kebetulan nenek kakek saya itu adalah petani dan ibu bapak saya itu adalah petani. Itu yang menjadi perasaan. Terus berkaca pada sekarang ke industri, berbicara industri. Mungkin hanya ada 20 atau kurang di Garut itu pabrik-pabrik besar. Kita bahaslah masyarakat Tangsin. Ketika sudah kita ketahui bahwa sebelum ada pabrik Changsin itu adalah lokasi yang dibedah, yang berasal dari pertanian, terbedah untuk kita dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, beban habis pepohonan dan sebagainya, dan kebun-kebun sudah tidak ada karena yang digantikan oleh pabrik. Dan hari ini hasilnya ketika pabrik sudah terbangun di suatu sisi saya senang karena bisa mengurangi angka pengangguran di Garut dan membuka lapangan kerja di Garut. Di suatu sisi saya resah, Miris. bagaimana bila hari ini gunung sudah ditebar habis, diambil sumber dayanya, zaman 10 tahun ke depan mungkin rata dan terjadilah suatu problem karena penebangan pohon dan lain sebagainya. Yang kita ketahui pohon itu adalah penyaring debit hujan, dan terjadinya pada hari ini ketika kita membedah atau ketika kita membuka lahan untuk suatu pabrik itu sangat gampang, tapi ada suatu ketidakmampuan pada hari ini di saat sudah adanya pabrik. Mungkin sahabat-sahabat tahu bahwa bila ada hujan di Gales atau bila ada hujan yang besar itu membuatkan banjir gara-gara penebangan atau pembukaan lahan tersebut. Kita siap untuk membuat pabrik, tapi kita tidak siap untuk menahan atau untuk menanggulangi bila ada terjadi apa. Itu adalah satu bentuk ketidaksiapan bila Garut hari ini berbicara
bicara industri. Sekian pandangan dari saya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada sahabat Muhammad Syamli pertanyaan yang sama. Jadi, menurut pandangan Anda, apakah sektor pertanian khususnya yang ada di Garut dapat beradaptasi dengan perkembangannya zaman pada saat ini yang serba canggih? Oke, terima kasih. Menurut pendapat saya, untuk pertanian dan sektor industri yang ada di Garut bisa saja beradaptasi untuk zaman sekarang yang memasuki zaman 4.0. Ya, yang pertama itu ya, yang pertama untuk pertanian, untuk sektor pertanian bisa saja terlaksanakan beradaptasi apabila dari pemerintahnya itu menyiapkan terus menyeimbangkan tentang dengan petani dengan zaman sekarang gitu. Jadi persiapan itu harus segera disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat tuh, Iya. khususnya para petani. Ya, khususnya para petani. Untuk teknologinya, pemerintah membantu dari segi teknologi untuk para petani agar memudahkan petani untuk bercocok tanam atau untuk seperti gimananya. Itu semua kan untuk supaya petani bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Ya. Kan percuma saja sekarang kita di Garut itu memasuki perkembangan zaman masuk 4.0 tidak didukung dan tidak dipasok oleh teknologi yang saat ini, tidak akan bisa kecuali dari pemerintah itu membantu. Dari pemerintah membantu dan dari pihak petani juga bisa bukan meminta tapi kepada pemerintah dan pemerintah juga kepada petani seperti memberikan penyuluhan dan juga pelatihan. Kan di mesin teknologi itu kan sekarang petani itu awam, belum mengerti tentang teknologi. Dari pemerintahnya itu memberikan pelatihan agar dari mesin atau teknologi yang diberikan petani itu, petani bisa menggunakannya dengan pemerintah melakukan pelatihan kepada petani untuk pengoperasiannya itu seperti itu. Nah, untuk kedepannya kan petani di kita itu kisaran di umur 30 sampai 50 tahun. Kan dari generasinya belum bisa terlihat lah, dari kaum pemuda-pemudinya itu Masih kurang kesadaran. masih kurang kesadarannya tentang tentang pertani itu. Sedangkan sektor pertanian itu adalah hal yang sangat pokok, karena pangan pokok itu kan dari sektor pertanian. Jadi ayolah dari generasi pemuda gitu, masuk ke sektor pertanian, buat yang sadar. Tapi kan sekarang banyak universitas di Garut yang menyediakan tentang sektor pertanian gitu. Jadi di Garut itu banyak mahasiswa yang mengambil jurusan pertanian, tapi setelah wisuda itu mencari kerjanya bukan sesuai dengan keahlian dirinya gitu. Jadi mereka kuliah di jurusan pertanian tetapi mencari kerjanya ke pabrik-pabrik gitu ya. Sedangkan kan yang dibutuhkan petani itu dari mahasiswa, mahasiswa bisa turun ke lapangan gitu,
apa yang mereka pelajari gitu di kampus itu bisa diimplementasikan di petani, dari petani gitu. Jadi langsung langsung diterapkan di lapangan Ya, gitu ya. diterapkan di lapangan. Agar petani juga mendapatkan ilmu dan sebaliknya juga mahasiswa mendapatkan pengalaman. Ya, betul. Jadi agar zaman 4.0 ini petani bisa beradaptasi lah, dan juga perekonomian, perindustrian, pertanian bisa maju. Ya, khususnya yang ada di Garut. Khususnya yang ada di Garut. Nah, oke. Jadi menurut pendapat sahabat-sahabat, apakah solusi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi khususnya yang ada di Garut gitu? Menurut sahabat Usmi bagaimana? Dari plan yang mana? Peningkatan ekonomi Dari sektor pertanian dulu. Betul tadi kata sahabat Sauli bahwa hari ini mahasiswa cenderung tidak ingin turun ke lapangan, sedangkan di kampus kita ada pertanian. Ya. Sebetulnya bila kita merasa ingin tahu tentang pertanian itu, bahwa pertanian itu adalah memiliki sumber daya atau memiliki suatu bisa memberikan suatu kemudahan dalam segi ekonomi. Kita lihat petani-petani di Amerika, kita lihat petani di luar negeri, di Eropa dan sebagainya, itu yang saya pernah baca itu orang-orang yang mandiri di dalam segi ekonomi, siap. Petani-petani di Eropa sana itu siap karena dibantunya oleh pemerintah dan langsung dikawal tentang apakah itu pupuknya, bibitnya, obatnya dan sebagainya. Ada suatu keresahan di dalam hati saya bahwa hari ini para petani itu tidak diberikan suatu alat untuk mempermudah. Bila alatnya lebih canggih, pasti hasilnya pun lebih Maksimal. Entah itu di dalam berapa hari kita bekerja, di dalam berapa tahun sekali kita panen, itu tergantung dari proses. Jadi, ada kekosongan di dalam suatu fasilitas yang tidak diberikan, yang hampir dan tidak diberikan pada petani itu adalah itu, dan berdampak kepada lamanya atau berdampak kepada berapa kita bisa berapa tahun kita bisa gimana. Yang saya ketahui, yang saya yakini bahwa alat itu bisa untuk mempercepat, bisa untuk mempermudah, terus bisa untuk jadi dalam 1 tahun itu para petani itu bisa panen 5 kali atau 6 kali. Bila berbicara tanpa teknologi atau berbicara pada pertanian tradisional, mungkin 1 tahun itu cuma 3 kali atau 4 kali. Tapi ketika kita menggunakan alat atau menggunakan alat bantu, bapak saya dan ibu saya itu bisa
panen dalam 1 tahun itu 10 kali dalam 1 tahun itu karena alat. Dan kebetulan bapak saya bertaninya di daerah-daerah dekat jangkauan dari pusat kota Garut. Tapi ketika saya melihat para petani-petani yang berada di Garut Selatan itu yang basicnya itu memang ada di pertanian. Oh, jadi kesimpulannya, jika sektor pertanian khususnya yang ada di Garut ingin dapat beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0, maka pemerintah itu harus memfasilitasi apa kebutuhan para petani, dan juga memberikan pelatihan kepada para petani agar dapat mengetahui apa yang menjadi suatu problem agar para petani dapat memasuki ke era revolusi industri 4.0 gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kelompok kami. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.